Pemirsa, vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Ronald Tanur terdakwa kasus penganiayaan yang menewaskan Dini Sera membuat keluarga korban meradang. Keluarga Dini melalui kuasa hukumnya pun berjuang mencari keadilan. Hari ini mereka melaporkan ketiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya itu ke Komisi Yudisial dan juga Komisi 3 DPR RI. Keluarga menuntut hukum ditegakkan seadil-adilnya. Apalagi mereka mendengar selentingan kabar yang menyatakan Ronald Tanur berencana keluar negeri setelah vonis bebas. Setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memvonis Ronald Tanur bebas dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian kekasihnya Dini Sera Afriyanti, keluarga korban pun tidak tinggal diam. Keluarga Dini Sera Afriyanti berupaya mencari keadilan atas kasus yang menewaskan Dini. Hari ini keluarga didampingi kuasa hukumnya mendampingi Komisi Yudisial di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat. Ayah Dini Sera menyuarakan kekecewaannya atas putusan majelis hakim tersebut dan meminta agar semua pihak terkait dapat memberikan rasa keadilan atas kasus ini. Kecewa lah, walaupun bapak orang bodoh, apalagi orang pintar ya. Bapak juga orang bodoh, tidak masuk akal gitu. Dengan keputusan 12 tahun, datang-datang tiba-tiba ada informasi dari Pak Dimas, lagi pengajian 100 harinya almarhum, ibunya almarhum itu, ada informasi katanya divonis bebas. Kecewa, ya? Gimana perasaan bapak? Kecewa lah gitu. Kedatangan keluarga Dini Sera ke Komisi Yudisial ini melaporkan majelis hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur. Ketiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya itu adalah Erintuah Damanik, Heru Hanindio, dan Mangapul. Keluarga korban ingin Komisi Yudisial dapat menginvestigasi perilaku dan etika ketiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya itu. Apa yang menjadi dasar-dasar laporan kami adalah terkait dengan kontradiksinya antara surat tuntutan, surat dakwaan dengan hasil pertimbangan hakim di dalam putusan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga meminta agar Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan perilaku dan etika hakim selama proses persidangan berjalan dan sampai dengan menentukan putusan pengadilannya. Dan yang ketiga, kami meminta agar kiranya Komisi Yudisial dapat memberikan rekomendasi yang terbaik, yakni harapan kami adalah penghentian hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Surabaya. Saya tidak pada ranah dugaan, tetapi fakta CCTV, fakta visum itulah fakta persidangan dan juga para saksi dalam proses persidangan itu yang menjadi penting. Dan sekali lagi mohon dukungannya semua ya, karena kalau kasus seperti ini pelaku bisa vonis bebas, artinya kejahatan lainnya itu dianggap biasa. Selain melaporkan ketiga hakim tersebut ke KY, keluarga korban juga akan melaporkan mereka ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Namun hingga kini putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya belum mereka terima. Di lain sisi, keluarga korban menerima kabar bahwa setelah divonis bebas, Ronald Tanur akan berangkat ke luar negeri. Komisi Yudisial ini hanya memberikan rekomendasi, maka selanjutnya seperti yang sudah saya sampaikan, saya juga akan melaporkan hakim tersebut kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Nanti kita bisa nilai bersama-sama hasil rekomendasi Komisi Yudisial dan hasil dari Badan Pengawasan itu berbeda ataukah sama. Ya. Sehingga kita minta hasilnya adalah memberikan keadilan dan memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada hakim ini, sehingga keadilan yang ada di Republik Indonesia, hakim-hakim yang ada di Republik Indonesia lebih berhati-hati dan keadilan di Indonesia bagi rakyat kecil seperti ini bisa diwujudkan. Begitu. Rencana kami selambat-lambatnya dalam Rabu ini kami akan laporkan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Karena kami masih menunggu putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya yang sampai sekarang belum diberikan. Itu teman. Termasuk barang-barang dari korban pun kami juga belum diberikan. Sementara kita ketahui, saya juga mendapatkan sebuah informasi dari beberapa teman-teman yang ada di lapangan bahwasanya tersangka pasca bebas ini ada perencanaan untuk pergi ke luar negeri. Sebelumnya Rabu 24 Juli lalu, terdakwa Gregorius Ronald Tanur divonis bebas dalam perkara pidana penganiayaan hingga menewaskan kekasihnya sendiri Dini Sera Afriyanti. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai Erintuah Damanik,
memutus Ronald tidak terbukti bersalah. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan Ronald berupaya menolong korban saat masa kritis dengan membawanya ke rumah sakit. Vonis bebas itu disambut Ronald dengan senyuman, namun ia tak banyak mengomentari pertanyaan wartawan. Ronald terbebaskan dari 3 pasal, yaitu pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan, dan pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kehilangan nyawa. Tim TV One mengabarkan. Juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata menyatakan laporan dari keluarga Dini Sera Afrianti kepada Komisi Yudisial telah diterima dan akan ditindaklanjuti. Jika laporan tersebut disetujui dalam panel, maka Komisi Yudisial akan meneruskannya dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi-saksi, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanganan laporan masyarakat. Adapun bisa saya jelaskan bahwa pertama adalah proses administrasi. Setelah proses administrasi kita menganalisis dari berbagai bahan-bahan hasil investigasi maupun dokumen-dokumen dan saksi yang ada. Lalu coba kita panelkan. Dalam panel itu nanti akan diputuskan apakah kasus tersebut ditindaklanjuti atau tidak. Jika ditindaklanjuti, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor, terhadap saksi-saksi, dan terakhir terhadap majelis hakim. Akankah jeritan keluarga Dini Sera Afrianti yang mencari keadilan ke tingkat nasional mendapatkan jawaban? Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Tengku Nasrullah, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman, dan juga praktisi hukum Saur Siagian. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Bang Habib terlebih dahulu. Bang Habib, pasca audiensi dengan keluarga korban, apakah Komisi 3 DPR RI akan segera memanggil hakim di Pengadilan Negeri Surabaya? Ya, tadi kita menerima korban ya, dan keluarga menerima keluarga korban berikut kuasa hukumnya. Ada 3 kesimpulan ya. Yang pertama adalah Komisi 3 DPR RI meminta Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial segera memeriksa para hakim ya, memanggil para hakim ya, ketua majelisnya, anggota majelis yang termasuk hakim itu sendiri dalam perkara tewasnya meninggalnya Dini Sera Afrianti ya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, Komisi 3 DPR RI meminta Jaksa Agung ya untuk memerintahkan pengajuan kasasi dengan memori kasasi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta mengajukan ya permohonan pencegahan saudara Gregorius Ronald Tanur kepada Kemenkumham sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, Komisi 3 DPR RI mewajibkan LPSK untuk memberikan perlindungan terhadap keluarga korban dan saksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Jadi 3 hal tersebut yang menjadi kesimpulan. Intinya kami sangat concern terhadap permasalahan ini, sehingga di masa reses pun hari ini kami menggelar rapat dengar pendapat umum ya, dan akan ditindaklanjuti. Minggu yang akan datang kami akan memanggil Bawas, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial ya, untuk memastikan laporan yang disampaikan tadi oleh keluarga almarhum ya melalui kuasa hukumnya ditindaklanjuti dengan maksimal. Dan juga kami terus memantau pengajuan kasasi dan memori kasasi yang akan diajukan oleh Kejaksaan yang juga merupakan mitra dari Komisi 3 DPR RI. Bang Habibur Rahman, yang paling janggal bagian mananya Bang? Apakah pasal 338, 351 tentang penganiayaan semua diabaikan oleh hakim tersebut, Bang Habibur Rahman? Ya, sebetulnya bukan, kalau Anda tanya yang paling janggal, ini semuanya janggal ya. Mulai dari substansi hukuman sampai tadi informasi yang kami dapatkan soal cara hakim memimpin persidangan. Menurut kami kedua-duanya janggal ya. Jadi sangat nyata kalau kami melihat hasil prarekonstruksi, hasil rekonstruksi
ya lalu juga katanya juga ada CCTV, ya, bahwa memang hakim seharusnya bisa menerapkan ya kesengajaan dengan sadar kemungkinan dalam perkara ini, karena dengan treatment yang demikian sadis dilakukan oleh terdakwa, ya sangat mungkin almarhum meninggal dunia, dan faktanya memang meninggal dunia, ya, dengan perlakuan yang amat sadis, mulai dari dipukul pakai botol, lalu ditendang-tendang berkali-kali, seorang perempuan ditendang laki-laki, ya, kemudian juga dilindas, ya, atau terlindas, apapun itu yang jelas ada bekas yang sangat jelas, ya, tadi fotonya ditunjukkan kepada kami, ya, itu semuanya itu kalau digabungkan sebenarnya gampang sekali, ya, bagi hakim untuk mengambil kesimpulan bahwa terdakwa ini bertanggung jawab atas meninggalnya si almarhum korban, ya. Harusnya dikenakan hukuman yang maksimal. Nah, itu janggal. Terkait cara memimpin, tadi disampaikan, mulai dari seolah-olah membatasi saksi untuk memberikan keterangan yang bebas, ya, lalu seolah ada, ya, hakim menyampaikan kesimpulan sebelum putusan, ya. Nah, ini menurut saya dari berbagai sisi bisa dipersoalkan putusan ini, maupun orang-orang yang membuat putusan tersebut. DPR RI menilai bahwa putusan dari Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ini janggal. Kita menuju ke Bang Nasrullah. Bang Nasrullah, apakah keputusan atau putusan dari Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ini sudah inkrah, berkekuatan hukum tetap, atau masih bisa berubah sebetulnya putusan ini? Saya ingin katakan bahwa sebenarnya kalau melihat ini putusan bebas, kita bisa melihat dari beberapa perspektif. Kalau berdasarkan perspektif KUHAP, ya, sudah tidak bisa banding, sudah tidak bisa kasasi. Tapi kalau merujuk kepada perspektif jurisprudensi dan praktek hukum yang berlaku selama ini terhadap putusan bebas, dapat langsung diajukan kasasi. Yang asalkan di jaksa penuntut umum bisa membuktikan bahwa putusan bebas tersebut bukan putusan bebas murni. Jadi putusan bebas itu disebut juga freisprach. Nah, selama jaksa penuntut umum menafsirkan putusan bebas tersebut sebagai putusan bebas murni atau Zuiver freisprach, maka dia tidak bisa banding, tidak bisa kasasi. Namun kalau jaksa penuntut umum menafsirkan putusan bebas tersebut sebagai putusan bebas tidak murni atau Nicht Zuiver freisprach, maka jaksa penuntut umum dapat langsung kasasi, dan praktek peradilan selama ini telah menerima itu. Bahkan sudah menjadi jurisprudensi, bukan hanya praktek lagi. Oke, Bang Nasrullah, artinya potensinya bisa berubah besar, ya? Asalkan syaratnya adalah di dalam memori kasasi jaksa diuraikan di mana letak tidak murninya putusan bebas tersebut. Bang Nasrullah. Namun, ya, Bang Nasrullah, kita tekankan dulu, artinya potensi untuk putusan hakim ini bisa berubah besar, ya? Peluang itu ada, ya? Sangat besar. Dalam praktek peradilan, putusan bebas di tingkat pengadilan negeri itu sering sekali terjadi. Saya pernah beberapa kali putusan bebas, Bang Saur pernah beberapa kali menangani putusan bebas juga, saya yakin itu. Pak Habibur Rahman juga sering membela perkara yang hakim di tingkat pertama menjatuhkan putusan bebas. Tetapi jaksa dalam kasus ini wajib kasasi. Jika dia menafsirkan putusan bebas ini putusan bebas tidak murni, saya yakin, seyakin-yakinnya Kejaksaan Agung, jaksa penuntut umum melalui jaksa penuntut umumnya pasti akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, menjadi sesuatu yang sangat aneh adalah kalau jaksa tidak kasasi. Karena apa? Faktanya dia menuntut di dalam rekusitornya agar si terdakwa dihukum. Ya kok sudah ternyata dibebas nggak kasasi. Makanya aneh kalau tidak kasasi. Saya yakin seyakin-yakinnya jaksa akan kasasi. Baik, Bang Teguh Nasrullah. Yang perlu diingat adalah jangan juga kita terlalu cepat latah mengatakan kalau putusan bebas itu tidak adil. Belum tentu tidak adil. Hanya saja putusan bebas dalam perkara kayak gini menimbulkan 1001 dugaan-dugaan. Baik saya maupun, ya saya termasuk saya menduga,
kok bisa KIS kayak begini bebas ya. Tetapi saya belum tentu benar karena saya tidak melihat fakta persidangan. Sampai sekarang ini semua kita melihat fakta persidangan kan dari informasi media, atau mungkin tadi Pak Habibur Rahman lebih maju daripada saya melihat rekaman fakta persidangan. Bang Nasrullah, tapi yang jadi sorotan seperti ini, Bang Nasrullah. Putusan bebas yang seperti ini wajib diperiksa di tingkat kasasi. Bang Nasrullah, yang jadi sorotan dan menuai kontroversi karena tuntutannya adalah 12 tahun penjara. Kenapa bisa lepas dari jerat pidana 12 tahun dan akhirnya vonis bebas? Sesaat lagi Bang Saur ditanggapi, hanya di Kabar Petang pemirsa.